masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Puluhan perusahaan tambang di Kabupaten Donggala menunggak pajak. Hujan deras yang mengguyur Watu Sampu mengakibatkan banjir. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil terjadi di Kelurahan Kabonga. Pengemudi luka parah. Kecelakaan menimpa 2 kendaraan mobil di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Selasa siang. Akibatnya salah seorang pengemudi mengalami luka serius di bagian kepala. Sedangkan 1 pengemudi lainnya terluka setelah dianiaya warga yang kesal karena mengemudikan mobil terlalu kencang. Musibah yang menimpa kedua mobil tersebut terjadi sekitar pukul 10 pagi. Saat itu, mobil berwarna hitam yang dikemudikan Rizal melaju dari arah Pasangkayu. Saat berada di pertigaan menuju arah Palu, muncul mobil warna putih menuju kota Donggala. Rizal yang tidak mampu menahan laju kendaraannya seketika menabrak mobil putih yang dikemudikan Udin. Ini yang tinggal orang Kabonga besar ini, yang mobil putih mau ke arah Donggala. Ini yang hitam dari arah Pasangkayu tujuan ke Palu. Barat itu. Sudah berapa menit ini mobil kecelakaan tadi, Pak? Sekitar kurang lebih setengah jam, belum. Sekitar 20 menitan mungkin. Pengendaranya dua-dua ini Pak, di mana sekarang? Nah, ini pengakuan di sini tadi, salah satu yang mobil hitam ini, kedua orang, penumpang 2 orang. Sopir sama penumpang, jadi 2 orang jumlahnya. Salah satunya sudah lari, kabur. 1 yang tertinggal. Kalau yang mobil putih 1 orang saja, tapi sudah dilarikan ke rumah sakit. Kedua sopir mobil tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kabelota Donggala untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 2 mobil yang rusak parah diderek ke Mapolres Donggala untuk diamankan. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Sebulan lagi, umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Salah satu momen menandai hari raya tersebut ialah penyembelihan hewan kurban. Tentunya diperlukan juru sembelih yang mumpuni. Pelatihan juru sembelih digelar Panitia Juru Sembelih Halal Sulawesi Tengah atau Juleha. Pelatihan yang berlangsung di Masjid Al-Munawwaroh, Kompleks Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng tersebut diikuti kurang lebih 100 peserta. Bukan hanya dari Kota Palu, peserta pelatihan tersebut juga berasal dari beberapa kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Bahkan ada pula dari luar provinsi. Para peserta dibekali materi dasar hingga praktek penyembelihan hewan, mulai dari materi kesejahteraan hewan, fikih penyembelihan, teknik pembantingan, teknik asah pisau, dan teknik penyembelihan hewan berupa sapi, kambing, dan ayam. Kita harapkan mereka semua siap dan mereka siap dilatih, dan setelah itu kita siap bekali dia agar mereka jadi juru sembelih. Alhamdulillah paling tidak lisensi Juleha Sulawesi Tengah secara nasional. Kita belum bisa memberi sertifikasi karena sertifikasi itu ada jalur tersendiri. Sehingga kita baru memberikan pembekalan dasar kepada mereka sehingga sembelihan itu betul-betul halal. Setelah mendapatkan teori yang matang, mereka kemudian dilatih praktik oleh pelatih profesional. Pelatihan tersebut penting dilakukan, mengingat banyaknya pelanggaran dalam teknik penyembelihan yang selama ini dilakukan juru sembelih. Pelatihan fokus pada teknik yang baik dan benar, utamanya sesuai syariat Islam. Dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah atas kerjasama dari Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tengah,
kemudian Juleha Indonesia Sulawesi Tengah. Kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Museum memberikan apresiasi yang besar bagi perhatian dari karena apalagi mau menjelang Idul Adha, banyak ternak-ternak yang akan dipotong baik di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan rumah potong hewan. Pelatihan Juleha tersebut mendapat apresiasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulawesi Tengah lantaran dinilai membantu meningkatkan kemampuan serta memberikan orientasi pengalaman dasar teknik yang benar dalam tata cara penyembelihan hewan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ketika di masjid itu punya juru sembelih, Masyarakat Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memiliki banyak jenis kuliner tradisional. Salah satunya adalah lalampa. Makanan ini terbuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang dan diisi dengan abon ikan yang sudah dibumbui. Sebelum disajikan, lalampa biasanya dibakar dulu hingga mengeluarkan aroma khas dan rasa yang nikmat. Pusat jajanan kuliner legendaris ini berada di jalur Trans Sulawesi Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong. Di lokasi ini berjejer puluhan warung yang menjual lalampa. Para pengendara yang melintas jalur tersebut banyak yang menyempatkan diri singgah sembari menikmati lalampa. Ada pula yang membeli untuk oleh-oleh buat keluarganya. Lalampa di Toboli selalu laris terjual setiap hari. Para penjual pun meraup untung besar. Dwi Nuryanto misalnya menyebutkan rata-rata hasil penjualan lalampa miliknya mencapai 2 juta rupiah per hari. Untuk membuat lalampa, Dwi menghabiskan beras ketan hingga 100 kg setiap harinya. Per harinya itu 2 juta lah. 2 juta ya? 2 juta itu bersih. Oh ya. Untuk penjualan, namanya ini kan ya apa namanya, makanan pakai santan toh. Iya. Jadi kalau kita itu dapat suasana yang sepi, biasanya lalampa sudah tidak bagus lagi, tidak bisa kita jual. Iya. Harus kita buat baru. Cita rasa lalampa Toboli yang khas membuat banyak diminati warga, tidak hanya di Sulawesi Tengah. Peminatnya bahkan datang dari Malaysia dan Amerika. Mereka umumnya pelanggan dan kerap memesan kuliner tradisional tersebut. Saya usulkan kepada masyarakat tadi dijaga kualitasnya lalampa. Kualitas kalau sudah tidak bagus tidak usah dijual di tempat lapak-lapak. Saya berharap semoga lalampa ini tetap bagus dimakan oleh para pembeli yang singgah semua di setiap warung-warung. Untuk mempromosikan kuliner lalampa, pemerintah daerah menjadikan lalampa di Toboli sebagai destinasi wisata kuliner. Untuk menarik wisatawan, pemerintah desa menggelar tradisi makan lalampa gratis. Para wisatawan yang datang bebas menikmati lalampa sepuasnya. Raka Rahmatan melaporkan dari Parigi Motong. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdong Puasi, Tabir.